Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Berti. Aduh, apa kabar, Bu? Baik, Bu. Bu, boleh saya minta waktunya Bu Yayu Oh, sebentar? boleh. Jangan berdiri, Bu. Kita duduk aja yuk. Mari, silakan duduk di sini. Ini. Minum dulu, Tapi, Bu. makasih Bu. Tapi Bu Yayu saat ini ada kegiatan atau kesibukan? Apa saya merepotkan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Berti, 1 jam ke depan saya masih kosong karena anak-anak masih ada istirahat tadi, ada praktek di lahan, jadi ada waktu untuk mereka break dulu. Gimana? Gimana Bu Berti? Terima kasih Bu. Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini pusing. Pusing dalam arti memikirkan masalah yang saya hadapi saat ini. Ya, Saya pusing kenapa Bu ya? dengan masalah yang saya hadapi Bu. Ada apa Bu Liberty kok kayaknya lelah sekali? Boleh bercerita Bu Liberty? Enggak Bu, jadi begini Bu, saya itu kan ngajar produktif teknik bangunan. Ya. Nah, ini saya jengkel Bu dengan satu anak di kelas saya. Saya Mhm. nggak sebutkan namanya, pokoknya jengkel lah dengan satu anak ini. Setiap kali saya ngajar, anak ini selalu sengaja menghilang Bu. Kadang memang sengaja nggak masuk sekolah karena waktu itu pelajaran saya begitu Bu. Oh gitu. Ini kok anaknya siswa laki-laki atau siswa perempuan ya Bu? Kebetulan siswanya laki-laki Bu. Oh gitu. Jadi Ibu Berti ini gelisah karena siswa Ibu bermasalah dengan pelajaran Ibu. Perwalian ya Bu ya? Bagaimana Bu? Perwaliannya Ibu ya? Ibu wali kelas ya ini? Bukan Bu, ini saya ngajar aja gitu di kelas. Oh, ngajar di mata pelajarannya. Oh gitu. Jadi keresahan Bu Berti ini karena mengajar di pelajaran produktif dan kemudian siswanya Ibu sering tidak masuk di jamnya Ibu. Begitu ya. Iya. Nah, Bu, boleh saya tanyakan nih kira-kira Bu, harapan Ibu sebenarnya seandainya Ibu masuk kelas itu kelas yang ideal versi Ibu itu yang Ibu inginkan seperti apa sih, Bu? Sebagai guru ya Bu, terus terang yang ingin saya capai di kelas itu kelasnya kondusif dan masuk semua. Kalau anak-anak masuk semua kan akhirnya pembelajaran itu istilahnya berjalan sesuai apa yang saya rencanakan, tujuan pembelajaran tercapai, kemudian anak-anak pun nanti pasti kompetensi pengetahuannya, keterampilannya juga akan memenuhi seperti yang saya inginkan gitu. Oke. Kemudian Ibu, itu menarik sekali ya, memang standar seorang guru kepada siswa ya memang kita mengharapkan yang terbaik ya Bu, di kelas kita gitu kan. Namun Ibu, apakah saya boleh mengetahui ya kira-kira ya Bu, menurut Ibu, standar ukuran kelas berhasil di mata pelajaran Ibu itu kalau seperti apa sih Bu siswanya? Terus terang Bu, kalau untuk itu, istilahnya siswa itu, saya mengukur pemahaman tidak selalu dari nilai mereka secara kuantitatif ya Bu. Oke. Apa saya inginkan akhirnya kualitas mereka baik sikapnya itu berubah menjadi lebih baik begitu Bu. Oke, berarti Ibu lebih fokus menitik beratkan pada, kalau saya dengar dari statement Ibu tadi, saya sempat tulis bahwa Ibu mengharapkan potensinya itu lebih kepada karakter, sikap, dan adab ya, perilaku. Sedangkan untuk prestasi nilai itu masih bisa diproses, itu akademik ya. Nah, Bu, kalau ukuran standar keberhasilan Ibu di mata pelajarannya Ibu diinginkan seperti itu, menurut Ibu, hal apa saja sih Bu yang harus Ibu siapkan sebelum memasuki kelas Bu? Kalau untuk itu kemungkinan saya membuat kesepakatan kelas Bu, sehingga Hmm. apa yang disepakati kalau dilaksanakan ini akan meningkatkan istilahnya di budaya positif di anak-anak saya. Oke, Selain begitu itu ya. mungkin juga begini Bu, saya menyiapkan perangkat yang di dalamnya mungkin ya, ini saya belum lakukan, cuma rencananya mungkin saya akan masukkan penilaian untuk sikap Bu. Jadi istilahnya ada penilaiannya begitu. Oke, berarti kalau saya mendengar dari keterangan Bu Berti tadi bahwa Ibu sebelum memasuki kelas sebenarnya sudah punya hal-hal untuk disiapkan agar mata pelajaran Ibu tuh sukses dijalankan di kelas ya Bu ya. Ya, Namun yang saya dengar tadi Ibu belum maksimal dari sisi persiapan rubrik penilaian dari hal karakter, sikap, dan perilaku. Nah, selain dari itu Ibu,
Selain dari itu, apakah Ibu meyakini bahwa apa yang sudah Ibu siapkan itu bisa berhasil Bu di kelas Ibu? Apakah maksimal atau mungkin harus diperkembangkan lagi Bu? Sejauh ini saya cukup yakin sih Bu dengan apa yang saya akan lakukan itu Bu. Jadi dari mulai rencana pembelajaran, RPP-nya Ibu merasa Ibu sudah menyiapkan semuanya dan sudah ada. Berarti sudah siap sebenarnya alat pendukungnya ya Bu ya. Oke, namun Ibu masih menemui siswa-siswa yang masih bermasalah. Nah, Bu kira-kira nih di antara teman relasi Ibu ada nggak Bu yang bisa Ibu ajak berkolaborasi atau berbagi pengalaman supaya kelas Ibu juga bisa berhasil sesuai yang Ibu harapkan? Mungkin bisa Bu. Jadi di dalam satu kelas tersebut kan ada pengajar praktiknya, tidak hanya saya, ada beberapa Iya. guru yang lain. Mungkin itu yang bisa saya libatkan Bu. Oke. Ada berapa guru Ibu yang bisa membantu Ibu sebagai simpul Ibu berkolaborasi? Kalau mungkin dengan guru yang menangani kelas yang bermasalah tersebut, mungkin ya sekitar ya hampir seluruhnya sih Bu. Berarti Guru Ibu berarti Ibu melibatkan hanya guru mata pelajaran serumpun saja atau ada rencana lain Bu yang akan Ibu lakukan? kemungkinan semua guru yang mengajar Bu. Jadi saya bisa membandingkan apakah siswa tersebut juga masuk atau membolos di mata pelajaran guru yang lain ataukah hanya membolosnya di pelajaran saya aja. Oke, dari catatan yang saya tulis berarti Ibu akan melakukan mencari dukungan dari teman-teman serumpun. Bagaimana dengan mencari jejak record perilaku siswa tersebut? Apakah Ibu sudah punya cara? Bagaimana cara mengetahui latar belakang siswa mengapa seperti itu Bu di kelas? Mungkin bisa dengan komunikasikan Mas Rini dengan bimbingan konselingnya Bu. Atau kemudian juga dengan wali kelasnya, mungkin kan saya bisa mendapatkan report tersebut. Oke, jadi Ibu merasa bahwa dengan dukungan teman sebaya, sejawat, kemudian dengan tim BK dan orang tua, apakah usaha Ibu ini Ibu merasa bahwa akan mencapai harapan yang Ibu idealkan tadi? Menurut saya iya Bu, karena dalam pembelajaran itu tidak hanya melibatkan guru dan siswa, jadi semua lini harus kita ajak kolaborasi juga, mungkin seperti itu Bu. Menarik sekali Ibu, saya suka sekali dengan statement Ibu tadi bahwa ternyata ketika kita ingin berhasil memang kita harus berkolaborasi ya, karena nggak bisa kita melakukan semua sendiri ketika kita bisa mencari simpul yang bisa menguatkan kita. Itu bagus sekali Bu. Kemudian Bu, saya penasaran nih, kira-kira nih Bu Betty, setelah Ibu sudah menetapkan harapan, sudah memiliki standar ukuran keberhasilan, kemudian juga Ibu Betty tadi menyatakan yang saya catat tadi, di catatan saya, Ibu sudah punya alat ukur untuk bisa siapa saja yang mendukung rencana Ibu. Ini nih Bu, yang bikin penasaran kira-kira nih, kapan sih Ibu mulai, sekiranya memulai untuk melakukan perubahan yang tadi Ibu katakan tadi? Kemudian karena siswa tersebut seringnya tidak masuk di pelajaran praktiknya, terutama di kelas saya, mungkin saya akan memanggil siswa tersebut ketika jadwal normatif ada tubuh. Jadi saya akan mencari anak tersebut secepatnya kalau bisa mungkin Jumat depan karena jadwal kelas tersebut adalah MA. Mungkin saya akan memanggilnya. Oke. Berarti Ibu sudah menetapkan jadwal bahwa Ibu akan melakukan rencana Ibu ini di pelajaran berikutnya di minggu depan ya Ibu ya. Ya, betul. Mungkin Ibu bisa mengulangi lagi kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan di hari pertemuan berikutnya di minggu depan Ibu? Ibu, jadi mungkin untuk pertemuan pertama itu saya melibatkan yang terutama siswa yang bersangkutan, kemudian wali kelas dan BK. Kemudian setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, berikutnya mungkin saya akan apabila masih terulang seperti itu akan melibatkan wali murid. Begitu. Oke, wah menarik sekali. Bagaimana Bu? Saya sudah mendengar banyak hal tentang permasalahan Ibu dan alhamdulillah kita juga sudah punya solusi nih Bu. Gimana perasaannya Bu? Terima kasih loh Bu, ini saya lega banget. Jadi sebelumnya tuh saya jengkel, kesel, udah nggak karuan nih pikiran. Tapi setelah cerita begini dengan Ibu,
akhirnya menemukan solusi dan rasanya lebih plong aja gitu. Baik. Oke, Ibu, saya masih boleh dong meminta izinnya Ibu di kesempatan berikutnya kita ngobrol lagi ya Bu. Saya ingin terus memantau bagaimana perkembangan pertemuan Ibu dengan murid Ibu Adi di minggu depan. Saya tunggu kabar baiknya loh Bu ya. Terima kasih banyak loh Bu Yayu. Iya, semangat ya Bu. Wah, menarik sekali. Pengalaman Ibu akan menjadi pengalaman juga saya nih untuk pelajaran saya juga nih Bu. Ya Bu, kayaknya bel sudah berbunyi. Ibu, ayo kita makan siang dulu Bu. Baik Bu, monggo. Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu refleksi aja kita. Bu, monggo langsung Bu Enda langsung refleksi dari obrolan kita. Ya, terima kasih. Baik, refleksi diri mulai pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik, tadi sudah berjalan dengan baik, Coach sudah membuat pemantik pertanyaan-pertanyaan yang akan dilakukan oleh, apa yang akan dilakukan oleh Gucci. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, keterampilan mengasah ya, bertanya dengan baik, menjelaskan solusi yang tepat seperti itu. Tapi tadi sudah bagus, tetapi kan perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Tadi Bu Yayu sudah memperhatikan dengan seksama pada Bu Berti, kemudian mendengarkan Berti dengan baik, dan ada kontak yang baik, kemudian menciptakan suasana yang nyaman sudah tadi. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Otomatis mungkin kita harus berlatih terus ya tentang coaching ini, karena ini kita masih baru. Dan bagaimana sih caranya, kemudian untuk dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai solusi yang tepat seperti itu. Kemudian hasil refleksi ya. Semua proses sudah dilakukan dengan baik, mulai dari tujuan sudah ada tadi, identifikasi, kemudian rencana ke depannya apa, kemudian tadi Bu Berti sudah menyampaikan tanggung jawab apa yang akan dilakukannya. Mungkin itu saja sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Enda.